Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fikri Abdul Rahman dengan NIM 063. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari apa yang kami analisis, yaitu tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi sistem informasi manajemen pada suatu organisasi atau perusahaan. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita harus kenali dulu apa itu sistem informasi manajemen. Jadi sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang mana digunakan oleh beberapa organisasi atau perusahaan besar yang dimana berguna untuk mengumpulkan proses dan juga menyimpan lalu didistribusikan informasi tersebut yang dimana digunakan untuk pengambilan dalam suatu organisasi atau perusahaan demi kelancaran perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, sistem informasi manajemen itu sendiri dia tidak mencakup teknologi saja, tapi dia juga mencakup proses-proses lainnya seperti proses bisnis, proses dari penggunanya, dan juga proses dalam pengambilan suatu keputusan itu sendiri. Nah, harapannya dengan penerapan sistem informasi manajemen, suatu perusahaan atau organisasi itu dapat mengambil sebuah keputusan secara tepat dan juga tepat, yang dimana sistem informasi manajemen ini sendiri itu membantu suatu perusahaan atau organisasi untuk menganalisis data atau tren yang sedang ada saat itu, yang dimana hal ini juga dapat meningkatkan keefektivitasan atau keefisiensian dalam pengelolaan sumber daya yang ada pada perusahaan atau organisasi itu sendiri. Oke, langsung saja dari hasil analisis kami itu terdapat dua faktor, yaitu faktor organisasi dan juga faktor teknologi. Jadi sini saya akan masuk ke faktor organisasi itu. Di faktor organisasi itu ada beberapa poin-poin yang dimana dimulai dari dukungan manajemen puncak. Nah, maksud dari dukungan manajemen puncak itu sendiri maksudnya adalah dukungan dari orang yang memanage atau mengatur perusahaan atau organisasi itu sendiri, yang dimana ia adalah orang yang paling puncak atau bisa dibilang bos dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, dengan adanya dukungan dari orang dengan pangkat tinggi di suatu perusahaan atau organisasi, atau bisa kita bilang dukungan manajemen puncak dari lebih mudah, itu di mana suatu perusahaan atau organisasi itu mereka dapat menunjukkan sebuah komitmen atau yang kuat, atau dengan simpelnya dengan adanya dukungan dari manajemen puncak itu suatu perusahaan atau organisasi itu lebih mudah dalam mengimplementasikan sistem informasi manajemen itu sendiri, karena dengan adanya dukungan manajemen puncak ini atau dengan adanya manajemen yang baik, suatu perusahaan itu mereka dapat menyediakan sumber daya yang memadai, yang dimana hal ini dapat menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam suatu perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri, yang dimana hal ini tentu saja dapat membuat perubahan yang lebih baiklah, atau membuat perubahan dalam skala yang tinggi atau bisa dibilang secara efektif begitu. Lanjut di poin 2 ada keterlibatan dari pengguna atau keterlibatan user, yang dimana keterlibatan pengguna ini sendiri juga kenapa penting, karena dengan adanya keterlibatan pengguna kita dapat mempunyai umpan balik, yang dimana hal ini sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau organisasi apabila mereka sangat ingin berkembang atau mereka sangat ingin menuju yang berproses menjadi yang lebih baik, dimana hal ini dengan adanya umpan balik itu dapat memberikan konstruktif atau mengoptimalkan fungsionalitas dari sistem, yang dimana sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Lanjut ke poin 3, ada keselarasan dengan kebutuhan organisasi. Jadi sistem informasi manajemen atau kita singkat SIM biar lebih mudah, itu harus dapat memberikan sebuah dukungan yang optimal untuk menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan secara, atau bisa dibilang secara efisien dengan tingkat operasional yang baik, yang dimana hal ini tentu saja dapat meningkatkan produktivitas para sumber daya yang ada pada perusahaan atau organisasi itu sendiri, yang dimana hal ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Jadi dengan adanya keselarasan dan kebutuhan organisasi ini berkaitan lagi dengan manajemen puncaknya tadi. Suatu manajemen yang baik
baik itu dapat menentukan keputusan yang baik dengan mereka tahu apa keselarasan yang dibutuhkan dalam suatu organisasi itu sendiri. Jadi hal ini itu sangat penting dalam suatu perusahaan atau organisasi untuk mengambil suatu keputusan secara tepat dan juga cepat gitu. Lalu di poin 4 ada manajemen perubahan yang efektif. Nah, walaupun memang suatu organisasi atau perusahaan itu punya suatu manajemen yang baik, tapi apa gunanya kalau suatu manajemen tersebut tidak efektif? Nah, dengan adanya manajemen yang baik ini, atau bisa dibilang dengan adanya manajemen yang efektif ini, suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri itu dapat memiliki pengelolaan atau perencanaan yang lebih baik. Jadi selain manajemennya itu mendukung dengan memberikan wadah-wadah yang dapat mewadahi para SDM-nya, itu juga harus dapat mengelola atau merencanakan suatu perusahaan atau organisasi itu dengan lebih baik, atau bisa dibilang secara lebih baik dan juga efektif gitu. Oke, tadi itu adalah faktor organisasi. Di sini saya akan lanjut ke faktor teknologinya. Di faktor teknologi juga ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas. Dimulai di sini ada infrastruktur teknologi yang memadai. Nah, suatu perusahaan atau organisasi bisa dibilang baik jika dia memiliki infrastruktur teknologi yang baik atau mencukupi lah untuk para orang-orang yang ada di sana. Cukup agar dapat mengimplementasikan sistem informasi manajemen itu dengan baik. Nah, dengan adanya infrastruktur teknologi yang memadai, hal ini dapat menyelaraskan kebutuhan organisasi. Jadi suatu organisasi itu dapat memiliki pandangan yang baik atau memiliki proses yang berkelanjutan dengan output yang baik itu apabila infrastruktur teknologinya itu juga memadai begitu. Nah, lanjut di poin kedua ada perangkat keras dan perangkat lunak, atau bisa kita bilang dengan hardware dan software. Jadi dengan fungsinya di sini untuk hardware sendiri itu digunakan untuk mengumpulkan, menginput, mengolah, menyimpan dan mempublikasikan. Atau ada istilah seperti input device, output device, process device dan juga storage device. Yang dimana hal ini sangat dibutuhkan dalam pengolahan data dalam sistem informasi manajemen sendiri, yang dimana digunakan untuk mengambil sebuah keputusan secara tepat dan juga cepat yang tadi. Nah, lalu perangkat lunaknya sendiri atau software sendiri ini digunakan atau berperan dalam pengelolaan sumber daya yang bisa dibilang komputasi dan juga memastikan berbagai macam aplikasinya itu berjalan dengan optimal dan juga baik. Jadi di sini untuk perangkat lunak sendiri itu contohnya kayak sistem operasinya, terus aplikasi-aplikasi yang digunakan itu juga harus dapat memadai dengan adanya kebutuhan dari suatu perusahaan atau organisasi itu sendiri. Lanjut di poin 3 dan poin terakhir itu ada jaringan dan keamanan data. Nah, tentu saja suatu perusahaan atau organisasi itu juga harus memiliki jaringan yang aman dan juga keamanan data yang memadai. Bayangkan saja jika perusahaan atau organisasi itu tidak memiliki keamanan data yang baik, tentu saja itu bakal bobrok seperti yang terjadi di negara kita. Nah, jadi dari jaringan di sini itu dimaksudkan adalah fondasi utama dalam komunikasi data dan juga sistem informasi manajemen itu sendiri. Nah, jaringan yang baik itu saja itu adalah salah satu fondasi utama dalam suatu perusahaan atau organisasi, yang dimana jaringan di sini itu bisa termasuk dalam komunikasi atau jaringan-jaringan lainnya. Nah, untuk keamanan datanya sendiri itu adalah salah satu aspek yang paling krusial, atau di sini dibilang aspek yang paling kritikal dalam pengimplementasian sistem informasi manajemen. Yang dimana karena informasi yang kita miliki dalam perusahaan atau organisasi itu dikelola oleh sistem informasi manajemen, yang dimana dilindungi oleh keamanan data ini, yang seringkali berupa data yang sangat sensitif dan juga bernilai tinggi. Jadi suatu perusahaan atau organisasi itu memiliki output yang baik, atau mereka berhasil mengimplementasikan sistem informasi manajemen itu apabila mereka punya keamanan data yang kuat dan juga jaringan yang baik gitu. Ya, lanjut kepada poin pembahasan saya terakhir, yaitu kesimpulan dari hasil analisis yang kami lakukan. Di sini disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen itu memiliki dua faktor dalam suatu keberhasilan itu sendiri dalam perusahaan atau organisasi, yaitu
organisasi dan juga faktor teknologi, yang dimana dari berbagai macam faktor tersebut itu sangat dibutuhkan atau adalah sebuah hasil dari pengimplementasian sistem informasi yang baik dalam organisasi atau perusahaan, di mana dimulai dari tadi dukungan manajemen puncak yang baik, terus juga selain itu juga ada pelatihan pengguna, terus juga kita harus menyelaraskan pandangan kita sebagai user atau kita sebagai manajemen dari perusahaan itu dengan perusahaan itu. Jadi jikalau kita tidak punya pandangan yang sama terhadap organisasi ini atau perusahaan ini, tentu saja pengimplementasian sistem informasi manajemen itu tentu saja tidak akan berjalan secara lancar atau mulus begitu. Jadi kita harus menyatukan pandangan dulu. Nah, di sini yang sangat penting. Selain itu juga teknologi itu juga sangat mendukung pada suatu organisasi atau perusahaan, yang dimana hal ini mendukung secara sistem agar berjalan dengan lancar dan juga baik pada suatu perusahaan, yang dimana ada perangkat keras, ada perangkat lunak, maupun dari keamanan datanya itu sendiri juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata.